Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. First of all, let's pray and thank unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings, so we can attend and gather in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. So, in this occasion, I want to explain about history of Abbasiyah Kingdom atau sering dikenal tentang dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa peradaban Islam itu mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah ini. Nah, di mana dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Nah, tak sedikit pula para ahli sejarah yang telah memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa ini. Kali ini kita akan memiliki 4 topik penting yang akan dibahas dalam dinasti Abbasiyah ini, yakni bagaimana sih sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, kemudian bagaimana periode pemerintahan dan profil para khalifah yang memiliki peran penting dalam dinasti Abbasiyah ini. Kemudian kita jelaskan juga di sini dinamika politik dan dinamika intelektual yang memengaruhi dinasti Abbasiyah ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih faktor kemunduran dari Bani Abbasiyah ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yakni sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, pemerintahan dinasti Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, yaitu paman Rasulullah, yang juga menjadi khalifah pertama pada dinasti Abbasiyah ini, yakni Abu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau sekitar 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Saffah tadi, sekaligus yang menjadi khalifah pertama. Nah, kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yakni selama 5 abad, dari tahun 132 sampai 750 Masehi. Nah, karena kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, maka masa pemerintahan ini itu dibagi dalam 5 periode. Nah, di sini periode pertama dari mulai 750 sampai 847 Masehi itu disebut atau dikenal dengan periode pengaruh Persia pertama, di mana pada periode ini atau periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah ini masih menekankan pada kebijakan perluasan wilayah. Nah, dalam upaya melakukan perluasan daerah itu, Bani Abbasiyah langsung mendatangi bentengnya yang ada di Asia, seperti kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan juga Siklia. Kemudian selanjutnya yaitu periode kedua, dimulai dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi atau disebut masa pengaruh Turki pertama, di mana kebijakan khalifah di sini itu masih memilih anasir Turki dalam ketentaraan kekhalifahan Abbasiyah, terutama di latar belakangi juga oleh adanya persaingan antara golongan Arab dan Persia pada masa itu. Nah, akibat adanya persaingan internal di kalangan tentara Turki, nah mereka ini dinastinya mulai melemah. Jadi pada periode kedua ini sempat mengalami masa kemunduran juga, di mana di sana juga adanya pemberontakan itu masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Zanj di dataran Irak, pemberontakan Karamita yang berpusat di Bahrain. Nah, namun semua itu yang menghambat
untuk mewujudkan kesatuan politik Daulah Abbasiyah pada tahun atau pada periode itu. Kemudian selanjutnya ini periode ketiga dimulai dari 945 Masehi sampai 1055 Masehi atau dikenal dengan masa kekuasaan dinasti Buaih atau pengaruh Persia kedua. Nah, keadaan khalifah ini jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya karena Bani Buaih ini kan menganut aliran Syiah. Nah, akibatnya kedudukan khalifah itu tidak lagi sebagai pegawai yang diberi gaji, diperintah dan diberi gaji, tapi Bani Buaih ini membagi kekuasaannya kepada 3 bersaudara, yakni Ali menguasai wilayah bagian selatan di negara Persia, kemudian Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwaz, Wasit, dan Baghdad. Nah, dengan demikian Baghdad itu pada periode ini bukan lagi merupakan pusat pemerintahan Islam, ya karena pusat pemerintahan Islam sudah dipindah ke Shiraj, di mana berkuasa Ali dan Buaihi yang memiliki kekuasaan Bani Buaihi. Nah, namun dalam periode ini itu mengalami perkembangan di bidang pengetahuannya. Nah, ini juga muncul pemikir-pemikir besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Maskawai, dan kelompok studi Ikhwan al-Safah lainnya. Dalam bidang ekonomi, pertanian, perdagangan juga mengalami kemajuan. Jadi kemajuan ini juga diikuti dengan pembangunan kamal, masjid, dan rumah sakit. Nah, patut dicatat pula bahwa selama Bani Buaih ini berkuasa di Baghdad telah terjadi beberapa kali pemberontakan sosial dari aliran Ahlus Sunnah dan Syiah serta pemberontakan tentara. Jadi dalam periode ini itu lebih majunya di bidang pengetahuan, sedangkan yang lain itu masih mengalami propaganda permasalahan. Yang selanjutnya yakni periode keempat dimulai dari tahun 1055 Masehi sampai dengan 1199 Masehi, di mana di sini merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk atau pengaruh Turki II. Nah, dalam periode keempat ini tuh ditandai oleh kehadiran Bani Saljuk atas undangan khalifah untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buaih sebelumnya yang ada di Baghdad itu, sehingga keadaan khalifah di sini sudah membaik. Jadi ketika tadi di periode ketiga itu karena dipengaruhi oleh Bani Buaih, di sana kan mengalami masa kemunduran. Nah, sedangkan di periode keempat ini kondisi mereka sudah mulai membaik. Kemudian periode kelima yakni masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam, di mana terjadi perubahan-perubahan besar dalam kekhalifahan Abbasiyah. Nah, dalam periode kelima ini Khalifah Abbasiyah itu tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti, tapi mereka itu merdeka dan berkuasa hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Nah, sempitnya wilayah kekuasaan khalifah ini menunjukkan melemahnya politik pada dinasti tersebut. Kemudian pada masa inilah juga datang tentara Mongol dan Tartar yang menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau sekitar 1258 Masehi. Jadi itu adalah periode-periode yang terjadi dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, sebenarnya ada banyak sekali khalifah yang memiliki peran penting dalam dinasti Abbasiyah ini. Namun ada 4 khalifah yang paling mendominasi dalam kemajuan atau berperan penting dalam dinasti Abbasiyah ini. Yang pertama yakni Abu Abbas As-Soffa, yakni sebagai khalifah pertama sekaligus pendiri dari Bani Abbasiyah. Nah, kemudian yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, beliau ini dibaiat sebagai khalifah dikarenakan penobatannya sebagai putra mahkota oleh saudaranya yaitu As-Soffa sebagai pengganti beliau. Kemudian ada Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid ini adalah
salah satu khalifah yang memiliki peran penting karena pada masa beliau ini dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana pada masa itu Baghdad itu menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia. Nah, kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan ini yang pertama adalah mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Kemudian membangun kota Baghdad yang terletak di antara Sungai Efrat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah. Kemudian juga membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, dan mendirikan Baitul Hikmah. Nah, ini yang menjadi masa keemasan Islam pada masa itu ya, yaitu mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan juga tempat penelitian. Kemudian juga membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu lembaga pengkajian tentang masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan juga istana. Nah, pada masa pemerintahan beliau inilah menjadi salah satu hal yang menyebabkan masa keemasan Islam pada masa itu. Dan masih banyak lagi khalifah-khalifah yang memiliki peran penting pada dinasti Abbasiyah. Kemudian dinamika politik. Nah, masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini terjadi banyak perkembangan pesat di bidang ekonomi, kebudayaan, kekuasaan, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, dalam masa kekuasaan Bani Abbasiyah terdapat dua kementerian untuk mengurusi tata usaha negara dan memutar roda pemerintahan. Nah, untuk mengurusi tata usaha negara dibentuklah suatu dewan bernama Diwan Al-Kitabah yang dipimpin oleh Rais Al-Kuttab. Sedangkan dalam memutar roda pemerintahan, dibentuklah seorang wazir atau seorang menteri yang dibantu oleh beberapa departemen atau diwan. Nah, yang pertama ada Diwan Al-Kharaj, yaitu departemen dalam mengurusi keuangan dan perpajakan. Kemudian ada Diwan Al-Diya, yaitu mengurusi urusan harta negara. Kemudian yang terakhir, yakni ada Diwan Al-Jundi, yaitu departemen yang mengurusi pertahanan dan keamanan. Kemudian selanjutnya adalah dinamika intelektual, di mana pertumbuhan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan Islam. Nah, pada masa ini tuh kekuasaan Bani Abbasiyah terdapat cendekiawan Muslim yang terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, dan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah ini, pemerintah itu membangun Baitul Hikmah sebagai pusat studi Islam sekaligus menjadi perpustakaan yang sekarang berfungsi sebagai universitas. Nah, perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu ilmu nakli dan juga ilmu akli. Di mana ilmu nakli ini adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan ilmu akli ini adalah ilmu yang berdasarkan rasio, kebanyakan berasal dari Yunani dan India. Oke, yang terakhir yakni faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Nah, dibagi menjadi dua, yakni ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan. Jadi saking luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, mereka kewalahan dalam mengurusi pemerintahan dinasti tersebut. Kemudian ada profesionalisasi angkatan bersenjata, keuangan negara yang sulit, kemerosotan ekonomi, dan persaingan antar bangsa. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yakni perang salib dan serangan Mongolia ke negeri Muslim. Nah, di perang salib ini tuh berlangsung beberapa gelombang yang banyak menelan korban. Nah, konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah itu menjadi terpecah belah karena menghadapi tentara salib sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Nah, dan juga serangan dari bangsa Mongol ini yang menjadi akhir dari
keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya adalah pada masa dinasti Abbasiyah ini, pertumbuhan yang pesat itu dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan Islam. Nah, banyak sekali cendekiawan yang terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyid. Kemudian terdapat dua jenis ilmu pengetahuan yang berkembang, yakni ilmu nakli dan juga ilmu akli. Nah, faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah yang paling dominan adalah karena luasnya wilayah dan juga karena serangan dari bangsa Mongol dan juga tentara salib tadi. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.